Bayangin bro, orang yang mengajarimu bermimpi harus dihukum karena mewujudkan mimpinya sendiri. Dan bayangin, semua ini hanya karena satu kapal di Water 7. Kebenaran lebih kejam dari badai laut. 1, 2, dan cerita pun dimulai. Semua ini berawal dari kenangan lama. Frankie teringat masa lalunya 22 tahun yang lalu. Waktu itu, Frankie adalah bocah keras kepala yang terobsesi membuat kapal perang. Hampir setiap hari dia bereksperimen, mencoba melawan monster laut dengan kapal ciptaannya sendiri. Tapi sayangnya, kapalnya masih jauh dari kata sempurna. Selalu gagal, selalu hancur. Iceberg yang melihat itu terus memarahinya. Bukan tanpa alasan, kapal perang buatan Frankie terlalu berbahaya. Kalau dibiarkan, bukan cuma monster laut yang celaka. Orang-orang juga bisa ikut jadi korban. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba Tom datang. Tanpa banyak bicara, Tom langsung menunjukkan aksinya sebagai pembuat kapal sejati. Dari caranya bekerja saja, Frankie dan Iceberg bisa langsung tahu level mereka masih jauh. Malamnya, Tom menghampiri Frankie dan menanyakan sejauh apa perkembangan kapal buatannya. Frankie menjawab dengan bangga. Untuk pertama kalinya, ada orang yang benar-benar mendukungnya. Tom bahkan membuat Frankie merasa dihargai. Frankie pun memberanikan diri meminta diajari. Ia ingin belajar membuat cetak biru kapal bajak laut. Namun jawaban Tom justru di luar dugaan. Tom berkata, sebenarnya tidak ada yang namanya cetak biru kapal bajak laut. Semua kapal itu sama. Yang membedakan hanyalah bendera yang mereka kibarkan. Intinya sederhana, apapun bentuk kapalnya, digunakan untuk tujuan apapun. Sebagai pembuat kapal, mereka harus bangga dengan ciptaannya. Hari-hari berlalu, sampai suatu hari, kapal milik pemerintah dunia datang ke Water 7. Mereka datang untuk mengadili seseorang. Dan tanpa disangka, orang itu adalah Tom. Terungkaplah kenyataan pahit. Tom pernah membantu Raja Bajak Laut, Goldie Roger, membangun kapalnya Oro Jackson. Pemerintah pun memutuskan untuk menangkap dan mengeksekusi Tom. Frankie tidak terima. Ia mengejar, memohon, menolak semua itu terjadi. Di ruang pengadilan, Tom justru melakukan hal yang tidak terduga. Ia berkata bahwa dirinya sedang membangun sebuah proyek besar. Kereta laut. Kapal berasap yang akan menghubungkan pulau-pulau menuju Water 7. Sebuah harapan untuk masa depan kota. Tom menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Rel yang mengapung di laut, sistem pengusir monster laut, hingga mekanisme keretanya. Semua sudah ia pikirkan matang-matang. Hakim yang awalnya tidak mau mendengarkan, perlahan mulai tertarik. Akhirnya, Tom diberi waktu 10 tahun untuk menyelesaikan proyek itu. Sebuah percobaan. Sesampainya di rumah, mereka berkumpul kembali. Tom tertawa lepas karena eksekusi itu dibatalkan. Namun Frankie berbeda. Ia masih tidak terima. Mengapa orang sehebat Tom, yang membuat kapal paling luar biasa, justru harus dihakimi? Disinilah Frankie tahu alasannya. Perusahaan kapal milik Tom berada di bawah jembatan. Karena Tom dikucilkan. Semua itu akibat ia pernah membuat kapal untuk Raja Bajak Laut. Mendengar itu, Tom hanya tertawa. Iceberg yang geram pada Frankie bahkan sempat berkata pada Tom untuk membuang bocah keras kepala itu saja. Namun Tom langsung menimpali. Ia bercerita bahwa dulu ia menemukan Frankie kecil di tempat rongsokan. Bocah itu bahkan bisa membuat meriam hanya dari barang bekas. Saat itu, Frankie memohon agar dipungut karena orang tuanya telah membuangnya. Sejak hari itu, Frankie hidup bersama Tom. Kemampuannya berkembang pesat, bahkan melampaui para tukang kapal berpengalaman. Hingga akhirnya, cetak biru kereta laut rampung. Mereka pun bergotong royong membangunnya. Rintangan datang silih berganti. Monster laut, badai besar, hingga kerusakan teknis. Namun pada akhirnya, Puffing Tom pun lahir. Kereta laut yang sempurna. Warga Water 7 yang sempat putus asa, kini kembali punya harapan. Kembali ke masa kini. Lucy terus memojokkan Frankie. Ia menghancurkan properti yang ada, karena tahu semua itu adalah kenangan Frankie bersama Tom. Lucy berkata, Frankie sama saja dengan Tom, seorang kriminal. Frankie menolak keras. Tom bukan kriminal. Namun tiba-tiba, ingatan Frankie kembali ke 8 tahun yang lalu. Saat itu, Puffing Tom telah beroperasi dengan baik. Water 7 semakin hari semakin maju. Warga pun mengakui, Tom telah menepati janjinya pada pemerintah dunia. Sampai suatu hari, saat Tom dan Iceberg sedang bekerja, mereka didatangi oleh Badan Intelijen Pemerintah, CP5, dipimpin oleh Spandam. Namun baru saja mendekat, Spandam justru terkena tembakan meriam. Meriam dari salah satu kapal perang milik Frankie. Itu adalah kapal perang ke-35. Iceberg yang mengetahui Frankie kembali membuat kapal perang langsung berniat menghancurkannya. Terlalu berbahaya, katanya. Di sisi lain, Spandam bertemu empat mata dengan Tom. Tujuannya jelas, ia ingin mengambil cetak biru Pluton. Tom menolak, bahkan mengusir Spandam, menyebutnya terlalu bodoh sebagai wakil pemerintahan. Spandam pun pergi dengan kesal. Di sebuah bar, ia mendengar kabar bahwa Tom mungkin tidak akan dieksekusi karena telah memenuhi janjinya. Spandam tidak terima. Ia sudah lama menyelidiki cetak biru Pluton. Bahkan ia mendapat perintah langsung dari Gorosei. Malam itu, Tom sadar situasi semakin berbahaya. Pemerintah dunia sudah tahu tentang Pluton. Tom pun memutuskan untuk mewariskan cetak biru itu pada dua muridnya, Iceberg dan Frankie. Agar jika ia diburu, cetak biru itu tetap aman.
Keesokan paginya, Kokoro menyuruh Frankie berbelanja ke kota. Di sana, Frankie melihat Water 7 ramai. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan pengadilan Tom. Di kapal judisial, hakim bahkan berniat membebaskan Tom. Namun tiba-tiba, kapal itu diserang bertubi-tubi. Miriam ditembakkan dari kejauhan. Frankie terkejut karena kapal itu adalah Battle Frankie miliknya. Ia tidak tahu siapa yang menggunakannya. Frankie langsung berlari untuk menghentikannya. Iceberg pun sadar, kapal itu sengaja dipakai untuk menjebak Tom. Saat Tom dan Iceberg tiba di lokasi, kapal itu kosong. Tidak ada siapapun. Semua itu adalah ulas pandam. Ketika Frankie sampai, ia melihat Tom dan Iceberg sudah terluka parah. Tom tertusuk tombak. Iceberg yang masih sadar memukul Frankie. Ia mengatakan bahwa pemerintah telah menggunakan kapal Frankie untuk menyerang. Frankie hancur, menyesal, menangis. Apalagi saat Iceberg mengatakan, Tom kemungkinan besar akan tetap dieksekusi. Dan akhirnya, Tom, Iceberg, dan Frankie berdiri di hadapan hakim, menunggu vonis yang akan mengubah segalanya. Datanglah Spandam, dan dengan wajah tanpa rasa bersalah, ia mengaku telah menangkap mereka bertiga. Padahal, justru dialah dalang di balik semua ini. Dialah yang menjebak Tom, Iceberg, dan Frankie. Hakim pun angkat bicara. Awalnya, ia berniat membebaskan Tom, karena puffing Tom telah berhasil dibuat, dan janjinya pada pemerintah sudah ditepati. Namun, menurut laporan yang masuk, Tom kembali melakukan tindakan kriminal. Frankie langsung menyangkal, bukan Tom yang menyerang kapal judisial itu, tapi Spandam terus memfitnah. Ia mengatakan bahwa Frankie berada di salah satu kapal penyerangan. Dan lebih parah lagi, kapal itu adalah ciptaan Frankie sendiri. Tanpa sengaja, Frankie berteriak bahwa kapal yang telah menyakiti orang bukan lagi miliknya. Ucapan itu membuat Tom bangkit. Dan, Tom memukul Frankie. Tom berkata dengan suara tegas, jangan pernah menyalahkan kapal yang tidak bersalah. Baik atau jahat, kapal yang sudah diciptakan adalah tanggung jawab pembuatnya. Dan seorang pembuat kapal harus bangga dengan ciptaannya. Tanpa penyesalan, Tom lalu mengatakan pada Iceberg dan Frankie untuk tidak lagi melibatkan diri dalam urusannya. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, Tom menghajar Spandam sampai babak belur, seolah mewakili kemarahan Frankie yang tertahan selama ini. Spandam tak tinggal diam. Ia langsung memerintahkan pasukannya untuk menembaki Tom. Di tengah kekacauan itu, Tom meminta satu hal pada hakim. Ia berkata, tuduhan atas pembuatan kapal Roger bisa ditebus. Karena ia telah menciptakan kereta laut, maka ia memilih memindahkan hukumannya ke tuduhan hari ini. Tak masalah baginya jika ia harus menerima hukuman karena membuat kapal Raja Bajak Laut. Mendengar itu, Frankie dan Iceberg terkejut. Mereka mencoba melarang Tom. Namun keputusan hakim sudah ditetapkan. Tom akan dibawa ke Ennis Lobby untuk diadili di sana. Iceberg dan Frankie dibebaskan. Sementara Tom dibius. Frankie yang sudah menahan amarah sejak tadi akhirnya meledak. Ia mengamuk dan menghajar wajah Spandam hingga bengkok. Namun semua belum berakhir. Saat Spandam membawa Tom menggunakan kereta laut, Frankie menghadangnya. Bukan dengan senjata, tapi dengan tubuhnya sendiri. Hingga Spandam mengira Frankie telah mati. Dan pergi begitu saja. Kembali ke masa sekarang. Lucy mengingatkan Frankie bahwa ia pernah melakukan tindakan kriminal, menyerang Spandam di masa lalu. Karena itu, Frankie akan dibawa ke Ennis Lobby untuk diadili. Lucy juga menghubungi atasannya dan berniat menginterogasi Frankie tentang di mana cetak biru Pluton disembunyikan. Ternyata, atasan Lucy adalah Spandam sendiri, orang yang menyimpan dendam kesumat pada Frankie. Melihat Frankie dibawa pergi, Usopp mencoba menegur mereka dengan nyali yang nyaris habis. Namun saat Lucy dan yang lain membalikan badan, Usopp hanya bisa terdiam dan meminta maaf. Di sisi lain, di dalam kantor Iceberg, Chopper yang tadinya tertimbun reruntuhan akhirnya bangkit. Ia menyelamatkan Iceberg dan Pauli, melompat keluar lewat jendela. Saat keluar, Chopper melihat banyak penjaga dan Nami tergeletak tak berdaya. Tak lama kemudian, Chopper pun pingsan. Kembali ke Usopp. Kaku menyadari bahwa Usopp adalah bagian dari kru Mugiwara. Walaupun Usopp sudah mengatakan ia keluar dari kru, tetap saja ia masih seorang bajak laut. Lucy pun menyuruh Khalifah untuk menangkap Usopp juga. Saat Kaku melihat Merigo di sana, ia berkata bahwa walaupun dirinya hanya menyamar sebagai tukang kapal, penilaiannya soal Mary tidak bohong. Kaku mencoba menghanyutkan Mary karena kapal itu sudah tidak layak berlayar. Melihat itu Usopp berteriak, namun sudah terlambat. Usopp dicambuk oleh Khalifah dan ditangkap. Sementara Merigo perlahan hanyut menjauh. Setelah Iceberg, Pauli, dan Chopper diobati, Iceberg akhirnya sadar. Tak lama, Nami pun terbangun. Para penjaga masih waspada pada Nami dan Chopper karena mereka anggota Mugiwara. Namun Iceberg bangkit dan meminta para penjaga memberi mereka ruang. Iceberg lalu meminta maaf pada Nami karena telah menuduh kru Mugiwara. Ia juga ingin membicarakan tentang Nico Robin. Iceberg mengatakan bahwa dirinya dan Robin sama-sama tahu cara menciptakan senjata kuno yang bisa menghancurkan dunia. Nami terkejut, apalagi mengingat sejak tiba di Water 7, sikap Robin berubah. Iceberg pun menjelaskan semuanya. Robin telah menjalin kontrak dengan CP9. Iceberg bahkan sempat mengatakan pada Robin bahwa lebih baik ia mati karena membantu pemerintah berarti membangkitkan senjata kuno. Iceberg juga menyinggung O'Hara agar Robin mengingat betapa mengerikannya masa lalu itu. Robin menjawab bahwa ia sangat membenci pemerintah dunia. Namun CP9 memberinya dua pilihan. Pertama,
menjadikan kru Mugiwara kambing hitam. Atau kedua, menyerahkan diri pada pemerintah dan membiarkan seluruh kru Mugiwara mati, kecuali dirinya. Iceberg mengatakan, Robin memilih pilihan kedua, mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Luffy dan yang lainnya. Lebih parahnya lagi, CP9 memiliki izin menggunakan Buster Call, perintah darurat untuk memanggil 5 Laksamana dan 10 kapal perang, kekuatan militer kelas nasional. Robin menjelaskan, jika sudah menjadi target kekuatan ini, tak akan ada yang tersisa. Biasanya, wewenang ini hanya dimiliki 3 Laksamana. Namun karena Aokiji pernah memberi kelonggaran, CP9 memanfaatkan itu. Nami mendengarnya, langsung lemas. Ia sedih, karena Robin mengorbankan dirinya demi mereka. Namun di sisi lain, Nami lega. Robin tidak pernah berkhianat. Nami segera ingin memberitahu Luffy dan yang lain. Ia pun membangunkan Chopper. Saat itu, Chopper teringat kata-kata Sanji, bahwa Sanji akan bergerak sendirian. Dan benar saja, Sanji telah membuntuti CP9 hingga ke stasiun. Di sana, ia melihat Robin bersama mereka. Sanji yakin, Robin tidak ikut karena kemauannya sendiri. Tak lama, Lucy datang membawa Franky dan Usopp. Sanji terkejut melihat Usopp ditangkap. Di sisi lain, Nami telah menceritakan semuanya pada Chopper. Mendengar itu, Chopper tersenyum. Mereka pun berencana mencari Zoro dan Luffy lebih dulu, lalu menjemput Robin kembali. Iceberg mengatakan, mereka pasti pergi menggunakan kereta laut. Dan jadwal kereta terakhir, pukul 11 malam. Tujuan Enies Lobby. Pauli yang mendengar itu langsung bergerak. Ia menyuruh para tukang kapal membantu Nami dan Chopper. Awalnya mereka ragu, karena belum tahu siapa musuhnya. Namun setelah Pauli menjelaskan, mereka akhirnya setuju. Pauli pun bersiap mengantar Nami menuju stasiun kereta laut. Tom telah pergi, bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pembuat kapal yang tak pernah menyesali ciptaannya. Franky kehilangan gurunya, Iceberg kehilangan ayah, dan Nico Robin memilih berjalan sendirian. Kereta laut terakhir telah berangkat. Tujuan Enies Lobby.